رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Habib Ridho udah datang ya? Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا وعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد حضرات المحترمون hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus 100 hari daripada almarhum al-maghfurlah ad-da'i ilallah al-habib Kazim bin Muhammad bin Yahya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pas di malam 12 Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah temukan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah mudahkan langkah dan hati kita bertafakkur, bermuwajjahah, duduk bersaf-saf, tidak lain dan tidak bukan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jujur saya, hati saya deg-degan ini. Lama kita enggak kumpul seperti ini, betul? Ya Allah, rindunya bukan main. Saya sebenarnya mau ke Masjid Nurul Huda ini. Akhirnya disuruh sama Habib Ahmad bicara. Cuman alhamdulillah tadi Habib Ridho bin Yahya sudah hadir bersama kita. Mungkin beliau istirahat sebentar. Saya sedikit aja menyampaikan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habzi di dalam kitab Maulidnya Simtud Duror. Kita sering mendengar bacaan-bacaan maulid yang insya Allah itu menjadi getaran hati kita, yang menjadi ikatan batin kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Inilah kita dipilih oleh Allah termasuk bagian yang khusus yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsi, taswikan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin sallallahu ala Muhammad. Kata Al-Habib Ali, beliau menulis sirah maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit,
menjadi penawar buat kita di sini nih. Saya mau tanya hadirin hadirat, kira-kira rindu gak seperti ini? Rindu gak? Kangen gak seperti ini? Bayangkan seandainya kalau yang ketiga kali ketahan lagi seperti ini, Allah Allah. Sampai kata ulama, kalau seandainya ini tahun maulid juga gak dibolehin, hati-hati, balaknya lebih dahsyat lagi, musibahnya lebih dahsyat lagi. Kita nggak tahu apakah kita termasuk orang yang ada di barisan Rasulullah atau bukan. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kemarin fitnah corona takut. Betul lebih betul. Betul lebih betul. Cuman ini bukti Allah masih sayang sama kita. Allah masih merindukan orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad bisa kumpul. Amin ya Allah. Kita tadi mendengar bagaimana lantunan-lantunan qasidah, lantunan-lantunan salawat, sirah Nabi Muhammad yang semua saya yakin merasakan getaran yang sangat kuat. Yang getaran itu bukti kita cinta sama Nabi Muhammad. Kata Al-Imam Ali, beliau katakan di dalam kitab Maulid tersebut, taswikan lis-sami'in, beliau menulis daripada kitab Maulid itu tidak lain agar memberikan rasa rindunya kita sebagai umatnya untuk mendengarkan bagaimana sekelumit sejarah Nabi Muhammad. Wa tarwihan lil muta'alliqina bi Zaid binuril mubin. Terus kata beliau, min khawasil mu'minin, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah dari kaum mukminin. Nah, insya Allah kita termasuk yang dikhususkan oleh Allah. Amin. Sehingga hati kita sangat kuat, tergerak bisa duduk di sini. Ketahuilah kumpulnya kita di sini bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita, dan duduknya kita di sini bukan undangan dari masjid. Mungkin bukan undangan dari sahibul bait, akan tetapi hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengundang kita. Betul betul. Makanya selalu kita dapatin di setiap tempat peringatan Maulid tertulis kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumi duyufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwa selamat datang para tetamunya Rasulullah. Makanya kita duduk di sini dengan akhlak, dengan adab. Karena ini hakikatnya majelisnya Rasulullah. Pada hakikatnya kumpul bersama kita pandangan Rasulullah sama kita, ya Rabb. Makanya akhir saya sampaikan. Saya diberikan diberikan wasiat. Di setiap kita duduk di tempat kebaikan, di setiap kita dakwah dalam kebaikan, di setiap kita mengajak orang untuk dalam kebaikan, yang pertama harus diniatkan bagaimana kita bisa membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya duduknya kita di sini niatkan agar Rasulullah senang sama kita. Amin ya Allah. Kenapa hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sama kita, ya Rabb, mudah-mudahan, maka kita enggak bakalan dilupakan oleh beliau. Kalau sudah Rasulullah gembira dengan kita, yang selalu hatinya ta'alluqnya sama Nabi Muhammad, kita hadir dengan undangannya Nabi Muhammad, maka yakinkan insyaallah kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti duduknya kita di sini undangan daripada almarhum al-maghfurlah Al-Habib Kazim bin Muhammad bin Yahya yang 100 harinya. Dan ini menunjukkan bagaimana kesalehan beliau, yang mendoakan beliau tidak sedikit, yang hadir di malam hari ini tidak sedikit. Bukti bagaimana Allah ridho kepada beliau. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang termasuk murid daripada almarhum al-maghfurlah, selalu kita diingat oleh beliau, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan naungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lewat para habaib, para zuriyahnya Rasulullah yang semua kita menjadi pengikut beliau mereka sehingga nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan al-Habib Hashim bin al-Jufri meningkat ke acara Mau'idul Hasanah yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Sayyidul Habibul Mahbub Habib Ridha bin Yahya falaihi falyatafaddal mashkura. Udhkuru salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin salatan yasri sirruha fi juz'iyatina wa kulliyatina wa tadhhar bi barakatiha fi harakatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua yang kita semua hadir di tempat ini di dalam rangka peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga 100 hari daripada Al-Habib Kazim bin Muhammad bin Yahya yang diselenggarakan oleh para khalifahnya, anak-anak beliau, dan juga Al-Habib Ali bin Yahya dan para habaib yang turut serta berada di tempat ini, yang saya tidak sebut nama satu persatu, namun kita semua yang hadir di tempat ini berharap nama-nama kita dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad. Alangkah indah apabila seseorang namanya telah dikenal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu zaman kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui siapa-siapa mereka di antara yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, pelopor daripada kebaikan-kebaikan, penggerak daripada kebaikan-kebaikan, maka orang-orang tersebut dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita, pada saat itu orang-orang banyak berziarah ke Madinah, maka satu penjaga kota Madinah itu, penjaga makam, mereka bertanya apakah orang, kalau mereka dari Yaman, mereka ditanya, kenalkah engkau dengan Habib Ahmad bin Umar bin Sumit? Maka mereka, orang-orang sana yang khususnya datang dari Shibam, mereka kenal. Beliau bertanya, seorang penjaga makam ini bertanya, apa kerjaannya? Maka dijelaskan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, kerjaan beliau itu berdakwah, masuk dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, yang kerjaannya berdakwah di jalan Allah. Maka di situ beliau mengatakan, penjaga makam ini pantas
Pantas setiap kali aku bermimpi jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama para wali-walinya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintanya. Tapi kalau sudah sebutan nama Habib Ahmad bin Umar bin Smith, habis waktu di dalam menyebutkan tentang beliau. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau ini kerjaannya dakwah seumur hidupnya. Sampai-sampai beliau itu masuk ke satu daerah, kalau daerah itu banyak para petani, beliau bawa murid-muridnya, maka beliau datengin petani, murid-muridnya diperintahkan untuk gantiin kerjaan petani, petaninya duduk, majelis taklim, beliau ajarkan. Sampai di zaman beliau itu, kalau mau nanya fikih-fikih yang biasa nggak usah repot-repot, tanya sama tukang sayur tahu, tanya sama tukang dagang tahu. Berkah daripada dakwah yang dilakukan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dan ini satu contoh, dimanapun di belahan bumi ini, mereka yang berjalan membawa bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengibarkan bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariatnya, menyebarkan syariatnya, menanamkan kecintaan kepada umat, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga dikenal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya apabila seorang dikenal dengan Rasul, dikenal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tujuan para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita datang ke tempat ini, selain kita memuliakan almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Al-Habib Kadzim daripada zuriyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tentu diadakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini kesempatan kita untuk membuka silaturahim, untuk membuka tali ikatan kita, tali ikatan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau umat kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila umat sudah benar pengenalannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ artinya adalah kemajuan ada di hadapan umat Islam, kemenangan ada di hadapan umat Islam. Umat Islam akan dimuliakan oleh Allah, umat Islam akan diangkat oleh Allah apabila mereka kenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para sahabat. Sahabat di zaman jahiliyah dahulu, mereka tidak dikenal di dalam dunia. Bahkan diriwayatkan ketika Abu Sufyan pada saat itu dia datang ke Syam, maka dia tidak diorangin, tidak dianggap hebat, biasa-biasa saja. Tapi ketika Islam datang dan mereka menyambut Islam, maka mereka datang ke negeri Syam dalam keadaan mulia. Para sahabat radhiyallahu anhum, dahulu mereka tidak punya apa-apa. Jazirah Arab dahulu mereka dalam keadaan miskin. Tapi ketika mereka menerima hidayah, menerima petunjuk dari Sayyidina Muhammad, maka jadilah mereka orang-orang yang istimewa, bahkan ditakuti oleh negara adikuasa pada saat itu. Negara adikuasa pada saat itu, negara yang menjajah dunia adalah negara Romawi dan Persia.
Maka negara Romawi dan Persia dikirimin surat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan aslim taslam, masuk Islam kalian, kalian akan selamat. Allahu Akbar. Negara Madinah, kota Madinah kota kecil. Jumlah penduduknya sedikit. Tapi berani menulis surat kepada raja-raja penguasa dunia dengan mengatakan masuk Islam kalian, kalian akan selamat. Pasukan mereka ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan mereka sudah menguasai dunia. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bergantung kepada Allah. Beliau tahu dunia ini yang memainkan adalah Allah. Maka beliau sebagai utusan Allah, beliau kirimin surat kepada mereka. Di antara mereka ada yang menerima, seperti misalnya surat-surat yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja. Maka raja Romawi sebenarnya dia mengakui, cuma dia masih takut dengan hilangnya kerajaan. Romawi, Roma, Nasrani, mereka tahu akan datang nabi terakhir, sehingga utusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap dimuliakan. Persia, Iran, ketika datang surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia marah, dia hina, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allah akan robek-robek kerajaannya, dan benar kenyataannya dengan singkat hancurlah kerajaan tersebut. Raja Afrika Habasyah dikirimin surat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka raja itu mengetahui benar engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Maka aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Raja tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mengirimkan juga hadiah-hadiahnya. Ini umat pada saat itu kecil. Pada saat itu kota Madinah kecil, tapi mereka tidak pernah memandang kecil karena mereka tahu penggerak yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat untuk selalu bergantung kepada Allah, untuk selalu cinta kepada Allah. Sehingga hati para sahabat mereka senantiasa bergantungnya kepada Allah, mereka bersandarnya kepada Allah, mereka senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah. Kalau kita mau ceritain tentang cerita-cerita sahabat dalam masalah ini banyak. Banyak mereka ini yang memang luar biasa, punya keyakinan yang istimewa. Ada seorang sahabat lagi dalam peperangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa yang masuk ke dalam medan pertempuran kemudian dia meninggal mati syahid, maka jaminannya sorga. Ini sahabat lagi makan korma, dengar dia minta ulangin, apa wahai baginda Rasul, siapa yang masuk ke dalam medan pertempuran kemudian dia mati syahid maka jaminannya sorga. Ini sahabat lagi makan korma ditinggal, kalau saya terusin makan korma buang-buang waktu. Maka beliau masuk ke dalam medan pertempuran mengamuk sebagaimana macan yang sedang mengamuk, hancur baur mereka, dan akhirnya beliau pun mati dalam keadaan syahid. Ini kalau kayak begini nggak bisa kalau nggak punya keyakinan. Kalau hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah, kalau tidak ada tanaman-tanaman yang indah dalam hati mereka, subur keimanan mereka di dalam penyiraman-penyiraman dari lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka berbunga hati mereka, maka tertanam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan apa yang mereka kerjakan. Inilah nilai mahalnya di dalam kecintaan kepada Allah. Dan begitu juga ulama-ulama, orang-orang yang soleh. Itu kalau orang-orang yang soleh, kalau mereka itu mau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan tempatnya di sorga. Disitulah dikatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta untuk berjumpa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga cinta untuk berjumpa dengannya. Sayyidatina Aisyah bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita ini enggak senang dengan kematian? Beliau menjelaskan, betul. Tapi kalau sudah datang waktunya, kalau sudah datang ajalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan tempatnya di sorga, sehingga hatinya rindu, dan hatinya pun akhirnya meminta kepada Allah untuk segera datang ke tempat tersebut untuk meninggalkan dunia. Disitulah hadis yang mengatakan, man ahabba liqa Allah, siapa orang yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya cinta kepada dia dan sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak para aulia salihin, ketika mereka meninggal dunia, sebelum meninggal, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Al-Qutub dari Gresik, beliau mengatakan ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan, ana farhan biliqa'i rabbi, ana farhan biliqa'i rabbi, aku gembira mau jumpa kepada Allah. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berziarah ke Baqi, maka baliknya itu beliau mengatakan kepada sahabatnya, tadi datang kepadaku malaikat memberikan pilihan. Pilihannya adalah apakah aku mau panjang umur sehingga melihat kemajuan-kemajuan Islam, apakah aku mau kembali kepada Allah. Ini sahabat bilang, ikhtarna ya Rasulullah, pilih kami wahai Rasulullah. Sahabat gak bisa berpisah dengan Rasul. Sahabat gak sanggup berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara mereka kalau gak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam seharian sumpek. Kalau mereka enggak jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka sedih. Maka sahabat yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ikhtarna ya Rasulullah, pilih kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ini minta panjang umur sajalah bersama kami. Tapi apa jawabannya beliau? Barrafiqul a'la. Akan tetapi rafiqul a'la, beliau lebih memilih untuk berjumpa kepada Allah. Hati beliau sudah dipenuhi kerinduan kepada Allah. Hati beliau hanya cinta kepada Allah. Tidak bisa lagi hatinya masuk kepada selain Allah. Hanya Allah yang ada di hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenang bagaimana ketika beliau berjumpa kepada Allah dalam Isra Mi'raj dengan keindahan dan kelezatan. Maka ketika beliau dipanggil untuk kembali kepada Allah, maka itulah yang diinginkan beliau. Beliau lebih memilih kembali kepada Allah karena jiwa dan raganya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika beliau kembali kepada Allah, beliau juga bersabda,
hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Beliau enggak ninggalin kita begitu saja. Beliau meninggalkan kita, sudah kita ini ada jaminannya. Hayati khairun lakum, hidup aku baik buat kalian. Wa mamati khairun lakum, dan wafatku baik buat kalian. Apa baiknya? In wajadtum, apabila aku dapatkan amal-amal kalian baik, hamidullah. Tu'radu alayya amalu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, kata beliau. Jadi ini amal-amal kita sekarang nih dikasih lihat nih sama Nabi Muhammad. Apa enggak girang kita, ya Allah, wajah-wajah kita dikenal oleh Nabi Muhammad, ya Rabb. Mudah-mudahan wajah yang tidak disia-siakan dengan keberkahan hadir kita di tempat ini. Beliau mengatakan tu'radu alayya a'mal ummati, amal-amal umatku diperlihatkan kepadaku. In wajadtu khairan hamidullah, apabila aku dapatkan amal itu baik maka aku memuji kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, apabila aku dapatkan selain itu, istaghfartullah lakum, aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Allah, kita yang banyak salah, kita yang banyak kekurangan, kita yang banyak dosa, santai tidak berasa, tidur sembarang saja, tidak lupa dengan dosa. Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mohon kepada Allah untuk dimaafkan dosa kita. Betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Betapa besar perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka subhanallah, bahkan dalam riwayat dikatakan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat untuk umat, karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga nanti di sana apabila ada umatnya yang kembali kepada Allah, maka beliau akan mengawal umat tersebut, yang tentu adalah umat-umat pilihan. Mudah-mudahan tidak kita ragukan lagi almarhum Al-Habib Kazim, seorang dai, seorang yang menjalankan syariah. Beliau bergerak dalam kebaikan-kebaikan, tidak diragukan, apalagi memang beliau adalah cucu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentu beliau dijemput oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam sehat wal afiah, dalam taat kepada Allah, dibukakan hati-hati kita semua untuk bisa bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa memberikan ikatan kekuatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kita kepada beliau, khususnya pada malam kelahirannya ini, khususnya pada malam 12 Rabiul Awal ini. Maka mudah-mudahan Allah izinkan lisan-lisan kita yang banyak salah, lisan-lisan kita yang banyak kekeliruan, untuk memperbanyak selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kembali kita dari tempat ini, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Tidak kembali kita dari tempat ini kecuali kita semua mendapat perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkahan kepada keluarga daripada almarhum, dijadikan keluarganya adalah keluarga yang senantiasa meneruskan perjuangan daripada ayah-ayahnya, memperjuangkan daripada perjuangan datuk-datuknya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimakumullah. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ridha bin Yahya. Semoga ceramah yang beliau sampaikan akan menuntun kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang terakhir, yaitu qiraatul doa, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya. فعليه فليردد المشهور واذكر الصلاة على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها إن شاء الله نبعث من الآمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما كديت اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وألف الملائكة المقربين يا فتح يا علي افتح قلوبنا حفظ العارفين وافقنا في الدين وأكرمنا بالعلم وزدنا بالحلم والبسنا لباس التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم دعواهم سبحانك اللهم وتحياته في سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga haul daripada dan juga 100 hari daripada orang tua kita guru kita Habib Al-Maghfurullah Habib Kadim bin Yahya. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa dalam kebaikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin.